Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullu ala butlani ma qaluhu umurun. Wa yadullu dan menunjukkan ala butlani ma atas batalnya sesuatu, atas tidak benarnya sesuatu. Qalu yang mengatakan siapa mereka? Mereka ini ba'du ahli Iraq, ya kan? Hu kepada amma menunjukkan umurun apa beberapa hal. Ini kita sedang berbicara tentang orang yang tidak diketahui kondisi keadilannya. Orang itu tidak diketahui kondisi keadilannya, apakah dia adil apa tidak. Bisakah diterima khabarnya? Kalau menurut sebagian ulama Irak, adalah itu merupakan Islam secara zahir, tampak Islam dan tidak tampak dia melakukan kefasikan. Maka menurut mereka, setiap muslim yang tidak diketahui kondisi keadilannya adalah adil. Ini menurut Musannif tak benar. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa itu tak benar. Al-awwalu, adapun yang pertama, yakni al-amrul awal, annal fasiqa mardudus syahadati war riwayati binassil Qur'ani, bahwa orang fasik itu ditolak kesaksiannya, ditolak riwayatnya dengan nas Al-Quran. Wali ilmina, dan karena tahunya kita. Kalau dibalik, dan karena kita tahu, bi anna dalila qabuli khabaril wahidi, bahwa sesungguhnya dalil diterimanya khabar wahid, qabulus sahabati iyahu, ialah menerimanya para sahabat iyahu kepada khabar wahid, wa ijma'uhum, dan ijma'nya para sahabat, walam yungqal dzalika anhum, dan tidak dinukilkan apa hal itu dari para sahabat, illa fil adli, kecuali pada orang yang adil. Bahwa khabar wahid itu diterima, dalilnya adalah karena para sahabat menerima khabar wahid, dan para sahabat sepakat untuk untuk menerima khabar wahid. Sementara khabar wahid yang diterima oleh para sahabat adalah khabar wahid yang diriwayatkan oleh orang adil. Tidak pernah ada riwayat bahwa mereka menerima khabar wahid dari rawi yang tidak adil. Wal fasiku, adapun orang fasik, fasik itu kebalikannya adil, ya. Adil itu artinya tak fasik, fasik artinya tak adil. Lau kubilat riwayatuhu, andai kata diterima apa riwayatnya orang fasik, la kubilat bidalilil ijma'i, niscaya diterima apa riwayatuhu dengan dalil ijma', au bil qiyasi alal adri al mujma'i alaihi, atau dengan dikiaskan atas orang adil yang memang sudah disepakati. Kalau riwayatnya orang fasik itu diterima, apa dasarnya? Tentunya dengan dalil ijma' atau dengan mengiaskan orang fasik kepada orang adil. Sementara wala ijma' fil fasiki, tidak ada ijma' menyangkut orang fasik. Wala huwa, dan tidak ada orang fasik
fi ma'nal adli itu dalam pengertian orang adil. Fi husuli thiqati di dalam dicapainya kepercayaan biqaulihi dengan perkataannya orang fasik. Dengan demikian fasara al-fisqu mani'an minar riwayati, maka menjadilah kefasikan itu menjadi kendala, menjadi penghalang dari diterimanya riwayat. Itu fasik ya. Kasiba wal kufri wal rikki fi syahadati, seperti kekanak-kanaan, kekoforan, kebudakan dalam kesaksian. Itu kalau fasik itu. Sekarang yang dibicarakan kan majhulul hal kan. Wa majhulul hali fi hadhil kisali, adapun orang yang tidak diketahui kondisinya adil apa fasik, fi hadhil kisali di dalam perkara-perkara ini, yakni tentang siba kufur rikki ya kan. La yuqbalu qauluhu, adalah tidak diterima apa perkataan ucapannya majhulul hal. Orang yang tidak diketahui apa dia di bawah umur apa tidak, apa dia kafir apa tidak, apa dia merdeka apa budak, tidak diterima. Fakadzalika majhulul hali fil fiski, demikian pula orang yang tak diketahui keadaannya dalam soal kefasikan. Majhulul hal tentang sibah kufur dan diki tak diterima. Maka demikian pula majhulul hal dalam soal fiski. Li'annahu in kana fasikan fahuwa mardudur riwayati, karena sesungguhnya majhulul hal jikalau dia ternyata fasik, maka dia ditolak riwayatnya. Wa in kana adlan aidan, meskipun dan jikalau ada dia adil juga. Ini muskil, ada yang berbunyi wa in kana adlan fa maqbulun, itu yang betul gitu. Jikalau dia adil maka diterima. Di sini tertulis wa in kana adlan aidan lil jahli bihi ya. Mungkin yang benar wa in kana adlan fa maqbulun. Jikalau ternyata majhulul hal itu adil maka diterima. Li'annahu diterima. Kama lau syakakna fi sibahu, sebagaimana jikalau kita ragu fi sibahu tentang kekanak-kanaannya majhulul hal, warikihi dan kebudakannya, ukufrihi dan kekoforannya, wala farqa, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara orang yang majhulul hal di bidang sibariki dan kufur dan majhulul hal di dalam soal kefasikan. As-sani, adapun al-amru hal yang kedua, annahu ialah bahwa sesungguhnya la tuqbalu syahadatul majhuli, tidak diterima apa kesaksian orang yang tidak diketahui. Tadi itu kan bicara tentang riwayat. Wa kadzalika riwayatuhu, begitu pula riwayatnya. Wa in mana'u syahadatal mali faqad sallamu syahadatal uqubati. Jikalau mereka itu berkeberatan terhadap kesaksian soal harta, faqad sallamu, maka sungguh-sungguh mereka menerima taslim terhadap syahadatul uqubati, kesaksian di bidang hukuman-hukuman. Ini mereka ini kembali kepada ba'du ahlul Iraq ya. Tsummal majhulu mardudun fil uqubati. Sementara adapun orang yang majhul itu ditolak dalam hal-hal menyangkut hukuman-hukuman. Wa tariqus siqati, adapun jalannya kepercayaan, fil riwayati was syahadati, di dalam soal riwayat dan syahadah, wahidun, itu satu.
Majhulul hal di dalam syahadah ditolak. Kalau majhulul hal di bidang syahadah ditolak, maka seharusnya majhulul hal di dalam riwayat juga ditolak. Karena menyangkut kepercayaan, tidak ada perbedaan antara syahadah dan riwayat. Wa in ikhtalafa, meskipun berbeda atau ikhtalafata, riwayat dan syahadah fi baqiyati syuruti, di dalam sisanya syarat-syarat. As-salisu yakni al-amrus salisu. Adapun hal yang ketiga yang dijadikan dalil tidak benarnya pendapat sebagian ulama Irak, annal muftiya, sesungguhnya mufti, pemberi fatwa, al-majhula, yang majhul, alladzi la yadra, yang tak diketahui annahu balagha rutbatal ijtihadi amla, yang tidak diketahui apakah dia sampai kepada tingkatan ijtihad atau tidak. Yajuzu, ialah boleh, lil ammi, bagi orang ami, orang awam, qabulu qaulihi, apa menerima perkataan mufti. Mufti itu pada dasarnya harus mujtahid, ya. Itu mufti asli itu mujtahid, ya. Sekarang kalau ada mufti tidak diketahui kondisinya, apakah dia sudah mencapai tingkatan ijtihad apa tidak. Bolehkah orang awam menerima pendapatnya? Boleh. Wa kadzalika, demikian pula, idza lam yadri, bila mana tidak tahu siapa ami, annahu, bahwa sesungguhnya mufti alimun amla, apakah dia alim apa tidak. Si minta fatwa tidak tahu apakah yang dimintai fatwa itu alim apa tidak. Bolehlah si ami itu percaya. Bersalamu, namun mereka itu taslim, menerima, annahu law lam tu'raf adalatuhu, bahwa sesungguhnya jikalau tidak diketahui apa keadilannya mufti, wa fiskuhu, dan kefasikannya mufti, fala yuqbalu, maka tidak diterima apa qauluhu. Ini seorang mufti kalau tidak diketahui apakah mujtahid apa tidak, masih bisa diterima. Demikian pula kalau tidak diketahui apakah dia alim atau tidak. Tapi kalau tidak diketahui apakah dia fasik apa adil, tak bisa diterima. Wa ayyu farqin, apa perbedaan, baina hikayatil mufti, antara berceritanya mufti an nafsihi, tentang dirinya, bercerita ijtihadahu, akan ijtihadnya mufti, wa baina hikayatihi, dan antara ceritanya mufti, khabaran, akan berita, an ghairihi, dari selain mufti. Ini logikanya, ya. Mufti itu kan ikhbar juga, kan, menyampaikan berita tentang pendapatnya sendiri. Kalau riwayat kan menyampaikan sesuatu dari orang lain. Tidak ada perbedaan antara hikayahnya mufti tentang dirinya sendiri dan hikayahnya mufti tentang berita dari orang lain. Jadi sama-sama tidak diterima. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, anna syahadatal far'i la tusma'u, bahwa sesungguhnya kesaksian cabang tak bisa diterima. Malam yu'ayyan al-far'u, selama tidak menentukan siapa cabang, syahidal asli, kepada saksinya asal. Wa huwa majhulun indal qadhi, sementara syahidul asli adalah majhul menurut qadhi. Ini ada istilah as-syahadatu ala syahadaya.
kesaksian atas kesaksian. Ada seseorang sudah melakukan kesaksian tentang suatu persoalan. Akan tetapi saksi itu punya udzur untuk melakukan kesaksian di depan pengadilan. Akhirnya si saksi itu mempersaksikan kepada orang lain, agar orang lain itulah yang melakukan kesaksian di depan pengadilan. Jadi ada saksi awal, ada saksi yang kedua. Ini syahada ala syahada. Melakukan kesaksian, dia menyaksikan bahwa dia telah menyaksikan kesaksian, ya kan. Kesaksian cabang, ya. Si A melakukan kesaksian di depan pengadilan bahwa dia telah mendengarkan kesaksiannya B, ya. Si A itu namanya far'u. Kesaksian cabang tidak dapat diterima kecuali si cabang itu menentukan siapa saksi aslinya. Sementara saksi aslinya itu tidak diketahui di hadapan qadhi. Falima yajibu ta'yinuhu. Maka kenapa menjadi wajib menentukan syahidul asli? Wa ta'rifuhu, dan memperkenalkan syahidul asli. In kana qaulul majhuli maqbulan, jikalau perkataan orang majhul itu bisa diterima. Tidak ada gunanya ada kewajiban menentukan siapa syahid asal, seandainya perkataan orang majhul itu bisa diterima. Wa hadza raddun, ini adalah penolakan alaman atas orang qabila syahadatan majhuli, yang menerima kesaksiannya orang majhul. Wala jawab anhu, dan tidak ada jawaban terhadap raddu, penolakan tersebut. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.